Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain pada tidur nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah amin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah amin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata terindah selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang tiada taranya, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga tentunya kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya yang menggoda dan mempesona. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di sini ya. Semangat pagi, semangat berbagi tanpa henti walau kita sedang diuji, karena berbagi tak selamanya harus materi. Di hari apa? Di hari Rabu yang menggebu, ingin bertemu denganmu dalam majelis ilmu agar kita selalu mendapatkan ilmu yang berkah dan tentunya bisa menuju apa yang kau mau tanpa ragu dan tanpa malu karena kita punya ilmu. Udah kalau ndak masih kena kekericiman ndak bangun tidur ya. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas, ya kita sharing lah ya. Ini sebenarnya pengingat untuk diri saya sendiri gitu kan. Untuk diri saya sendiri dengan tema ini dari Abah yang begitu dahsyat, khusus sebagai kunci untuk bisa sukses. Kenapa dan bagaimana gitu kan. Kita coba akan lihat slide-nya. Apakah ada slide-nya Pak Dokter? Kenapa dan bagaimana harus kita dikaji ini gitu kan sebagai pengingat buat saya pribadi. Yang pertama kita akan coba kita baca di surat Al-Baqarah ayat 45 yang sudah tidak asing lagi gitu ya, yaitu dengan dalil ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu kan. Jadi ini kadang-kadang mungkin juga nanti teman-teman bisa ngasih atau masukan kalau ada yang kurang pas, mungkin nanti kalau ada Ustaz Fei dan juga Ustaz yang lain bisa ini kan bisa memberikan masukannya, share ilmunya juga gitu kan. Dan sholat itu sungguh berat gitu kan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sementara kita pengen melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk gitu kan. Padahal sholat ini berat bagi orang yang khusyuk. Ini kadang dilema gitu kan. Intinya adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan apapun juga gitu kan. Makanya di sini kita menambahkan sebuah kata khusyuk sebagai kunci untuk sukses. Tujuannya ya agar sholat ini bukan hanya sebatas sholat, tapi sholat yang nantinya ketika kita melaksanakannya dengan khusyuk bisa diaplikasikan kepada kegiatan sehari-hari. Artinya kegiatan di dunia gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya sholat ini betul-betul menjadi tiang agama sudah jelas gitu kan. Dan juga menjadi suatu aktivitas yang tentunya tidak boleh kita tinggalkan sampai saatnya kita wafat gitu kan. Sampai saatnya kita wafat. Apapun kondisinya gitu kan, dimanapun kita berada dan bagaimanapun caranya, tentu harus kita lakukan. Ketika kita sehat ya alhamdulillah,
kita bisa normal ya, berdiri gitu kan. Ketika sakit juga kita diberi keringanan, yang tidak bisa berdiri dengan duduk gitu kan. Yang tidak bisa duduk dengan berbaring, yang bisa berbaring juga dengan isyarat pun masih bisa gitu kan. Yang penting paham gerakannya, bahkan dengan hati seperti itu, sampai seperti itu. Sehingga sholat ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin kita tinggalkan, kecuali kita nanti kalau sudah disolatkan ya. Yang biasanya kita sholat di belakang imam, suatu saat kita ke masjid di depan imam, berarti sudah tidak bisa sholat lagi ya. Tinggal bagaimana caranya agar kita sholat bisa khusyuk. Pengertian khusyuk kita lihat, masihkah ada slide-nya? Udah presentasi tidak? Nah ini juga, perintah untuk sholat ya. Ini di Quran surat Al-Isra ayat 78. Coba teman-teman kalau lagi pegang Al-Quran, bisa dibuka, atau juga mungkin di HP-nya kan sudah ada Al-Quran ya. Jadi kalau di HP-nya belum ada Al-Quran, berarti harus di-upgrade itu, harus di-download yang ada Al-Qurannya. Dan kita akan dengarkan biar ada interaksi. Suara merdunya dari Uda. Quran surat Al-Isra ayat 78. Ayo udah baca dah. Bentar. Al-Isra. Surat berapa Al-Isra teh? Al-Isra dong, masa dong nggak tahu loh surat berapa. Surat ke-17 dah. Surat 17. Surat ke-17 sesuai dengan umur Uda. Ada. Kita lagi dicari ini. Surat 17. Al-Isra. Halaman 290, dak. Ayat 78-nya. Ya, 78 dah. Ada di slide tuh. 78. Ada di slide. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dahsyat sekali ini perintah bahwasanya sejak matahari tergelincir. Jadi sudah jelas gitu kan waktunya. Nah ini hubungannya dengan waktu. Sehingga apa yang kita lakukan, sholat tetap ada waktunya, tidak boleh sembarangan. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan juga contoh Rasulullah SAW. Makanya kenapa sholat ini menjadi sebuah hal yang harus sesuai dengan waktunya, sesuai dengan perintah Allah dan juga contoh Rasulullah SAW. Dan ini pun yang akan menjadikan sholat kita bisa khusyuk. Kenapa? Artinya tidak sembarangan gitu kan. Ya. Coba kita lihat pengertian dari khusyuk. Nah ini mereka coba brother, bolehlah ini dulu nggak apa. Ini dulu aja brother ini. Kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, pasti sudah pada hafal.
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, gitu kan. Jadi sudah jelas gitu kan, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena banyak juga orang yang beriman, mereka yang tidak boleh, yang bukan tidak boleh, yang jarang melaksanakan sholat. Mereka cuma ingat aja. Ya. Kayak mungkin kalau ada juga agama di daerah-daerah kita gitu kan, ada Sunda Wiwitan, mereka beriman gitu kan ya, beriman kepada Allah juga gitu kan. Tapi imannya bukan hanya meyakini dengan hati, melaksanakan dengan anggota badan. Dia hanya percaya bahwasanya dengan dia melakukan hal-hal kebaikan, yang penting dia hidupnya baik, maka dia akan aman gitu kan. Padahal bagi orang yang beriman, dia siapa mereka yang sesungguhnya? Yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk gitu kan. Kenapa khusyuk? Karena khusyuk yang berat. Pasti berat gitu kan, sangat-sangat berat. Namun apapun yang kita lakukan, ketika berat itu kita menjadinya berat, tapi tetap bisa dilakukan. Dia kita mau menuntut ilmu, kita mau berikhtiarnya. Kan intinya dalam hidup ini ya kita berikhtiar saja semampu mungkin. Kalau nanti ternyata masih belum bisa khusyuk, bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Ya. Seperti halnya pengen sedekah, nunggu harta banyak tapi nggak terus, nggak Allah kasih amanah untuk mendapatkan harta banyak, jadi nggak sedekah, nah ini juga salah. Mau melakukan bisnis gitu kan, nunggu aja nanti bisnisnya kok biar punya brand dulu, punya tempat dulu, terus juga punya jaringan dulu, ternyata kita belum punya sesuatu yang jaringan luas, tapi kita nunggu itu ya nggak jalan-jalan juga. Yang penting adalah action gitu kan. Ya kita bisa belajar dari teman-teman kita, Kang Dani, Kang Ari gitu kan, Kang Ahmad, mereka ya di sini semua kan para pebisnis, mereka kita tahu dari awal dari mana gitu kan, mulai sampai saat sekarang udah ya insya Allah maju dan berkah ini berawal dari sesuatu yang memang kecil ya, kecil tapi mau melaksanakannya. Artinya ketika kita ingin berbuat suatu hal, jangan sampai kita menunggu sempurna akhirnya tidak melakukan apa-apa. Begitupun dengan hijrah. Hijrah itu berat, tapi insya Allah akan bisa kita jalani, lakukan kalau kita memang punya niat yang jelas, niat yang lurus kayak gitu. Nah dari surat Al-Mu'minun ini udah jelas gitu kan. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang beruntung, orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Sehingga panggilan khusus ya, spesial lah bagi orang beriman tuh baik untuk melaksanakan ibadah saum, umroh dan haji gitu kan. Tetap dibanding orang yang beriman. Karena banyak juga orang mengaku muslim tapi mereka beriman. Tapi kalau ditanya beriman kepada Allah enggak beriman. Yakin dengan sholat enggak yakin. Yakin enggak Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup yakin. Tapi kalau ditanya punya Al-Quran enggak, ada yang enggak punya, bisa baca Al-Quran juga ada yang enggak gitu. Ini menjadi tugas kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di Dunrat ini menjadikan kehidupannya bukan hanya bisa dakwah untuk di keluarga, juga nanti bisa keluar lah, sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul seorang dai ya, seorang pengusaha tapi dia hafal Quran juga, seorang dokter dia hafal hadis juga, seorang pejabat dia hafal Quran hadis juga, seorang RT RW tapi dia tukang adan dan juga imam masjid juga. Wah ini akan makin dahsyat. Jadi mereka taat bukan hanya sebatas kepengurusan, tapi juga di situ ada nilai-nilai, punya ruh yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan kepada masyarakatnya ketika dia punya jabatan kayak gitu. Lanjut Pak Dokter, kita coba cek arti dari khusyuk. Nah ini, khusyuk artinya ketenangan dan kepasrahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan di dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam sholat. Artinya khusyuk dalam bahasa Arab ialah al-infifad, merendah, azul, tunduk, dan asukun, tenang. Ya. Ini satu definisi yang komplit gitu kan. Kita bisa betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala total sesuai dengan perintah Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi ya. Yang namanya mengabdi itu kan dia merendah, tunduk, patuh kayak gitu. Asukun, tenang. Jadi
bagaimana sholat ini akan bisa menghasilkan sebuah kata khusyuk kalau memang ternyata pelaksananya tidak tenang. Tentu banyak faktor-faktor apa saja sih yang membuat kita nantinya akan bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan khusyuk. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sombong dan betul-betul tunduk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasul dan asal tenang. Sehingga betul-betul yang disebut kalau dalam syariat agama disebut apa? Tuma nina, tenang gitu kan. Sehingga apa yang dilakukan punya arti, punya makna gitu kan. Punya sesuatu yang bermanfaat ketika sudah sholat, ada hal-hal yang nantinya hasil dari sholat itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kenapa kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya gitu kan? Sudah jelas bahwasanya keharusan ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Ada yang hafal dalilnya? Yang artinya ini, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Ya, ini di surat An-Nisa ya. Coba lihat An-Nisa ayat 59. Ini suatu dalil bahwasanya kita harus melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh Rasul. Kenapa? Karena itulah salah satu diterimanya atau syarat diterimanya ibadah. Selain daripada ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, itiba atau mutabaah, yaitu sesuai dengan contoh Rasul. Sehingga apa yang kita lakukan tidak saenake dewe gitu ya, Pak Ari ya. Tidak asal gitu kan. Mentang-mentang lagi semangat, sholat maghrib jadi 5 rakaat. Mentang-mentang lagi semangat, sholat subuh jadi 10 rakaat misalkan, nggak bisa. Ya, karena ibadah yang sesungguhnya bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan perintah. Ya. Bisa aja, kadang-kadang ada orang yang berpikir dengan hitungan yang lebih banyak itu bagus, gitu kan. Ya, memang bagus, baik, gitu kan. Tapi ibadah itu tidak cukup dengan bagus dan baik saja, tapi harus benar. Ya. Berikutnya, langsung saja ke tahap-tahapan. Secara khusus sholat, nah tahapan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk ya. Tentu yang pertama adalah dengan mengikuti atau mengerjakan sholat dengan benar. Nah ini, dengan benar ini yang memang harus kita pelajari. Yang benar ini adalah benar menurut siapa? Menurut perintah Allah dan contoh Rasulullah. Ya. Sehingga tidak hanya dalam diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti contoh Rasul. Yang namanya ibadah sholat tentu diawali dengan namanya bersuci atau disebut dengan wudhu ya. Bersuci. Sehingga wudhu ini harus menjadi hal yang harus kita lakukan dari awal. Jangan sampai nanti seperti siapa? Kebayan ya. Kebayan ketika sholat, dia nggak wudhu. Pas kentut, terus aja berjalan sholatnya. Pas sudah beres, kata temannya, Kebayan, nah terus sholat. Kan hitut. Pantes saya mah batal dah, nah batal, dah saya mah wudhu gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita lihat bagaimana trik-trik agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Bisa dilihat Pak Dokter? Langsung masukin saja.
menyempurnakan wudhu. Tentu kita harus tahu nih, ada yang sudah tahu bagaimana cara wudhu yang benar gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita kalau offline ya bisa praktek lah ya. Bisa praktek. Kenapa? Karena wudhunya harus dilihat gitu kan. Ya. Tapi teman-teman sekarang kan udah canggih, bisa lihat dari gambar-gambar atau juga di YouTube gitu kan. Selama itu ada dalilnya, maka lakukan. Nah, yang pertama tentu kita harus melakukan kembali kepada doa, yaitu minimal dengan doa Bismillah. Nah ini ya, dengan menyebut nama Allah dari awal pun kita berikhtiar untuk apa yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika pertama kali kita berwudu dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah ya. Namun ternyata kalau misalkan teman-teman semua lupa gitu kan, tetap insya Allah wudunya tidak batal atau sah, tetap sah ya. Tapi mungkin pahalanya ada yang hilang karena ada tahapan atau untuk menuju keafdolan dalam melakukan ibadah ada yang hilang ya. Itu. Jadi teman-teman itu yang awalnya harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita akan ini ya bahas dari mulai wudhu sampai terakhir seperti apa gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya kita berwudhu berarti kita harus tahu bahwasanya yakin bahwasanya air yang kita pakai adalah suci dan mensucikan. Nanti juga mudah-mudahan kita bisa bahas bagaimana sunnah-sunnah wudhunya. Jangan-jangan kita belum tahu gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan ternyata dilakukan tapi kita nggak tahu gitu kan. Oh ini sunnah, ini wajib gitu. Kalau kita tahu nanti kita bisa dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang nggak kita lakukan. Ya mungkin yang tadinya disunahkan 3 kali karena terburu-buru gitu kan bisa sekali kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Ya. Kita lihat di menyempurnakan wudhu. Ya ini nanti teman-teman bisa menyempurnakan wudhu menjadi salah satu dengan wudhu yang benar ya. Artinya menuju sholat yang benar harus dengan wudhu yang benar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW sholat subuh bersama dengan para sahabat dan beliau membaca surat Ar-Rum dalam sholat tersebut. Lalu beliau mengalami gangguan dalam bacaannya. Setelah selesai dari sholat, beliau bersabda, sesungguhnya ada yang mengganggu kami dalam bacaan Al-Quran kami. Karena sesungguhnya ada beberapa kaum dari kalangan kalian, coba lihat ini, dari kalangan kalian yang sholat bersama kita tetapi tidak berwudu dengan baik. Maka siapa saja dari kalian yang ikut sholat bersama kami, hendaklah terlebih dahulu berwudu dengan baik. Masya Allah. Ini begitu dahsyat ya. Hikmah dari sebuah berjamaah, ternyata ketika kita melakukan suatu hal yang kurang baik, akan berefek kepada yang lainnya. Berawal dari sebuah wudu. Karena kalau misalkan wudunya bagus, wudunya benar, sesuai dengan contoh Rasul, maka insya Allah itu akan menunjang kepada teman-teman semua, kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita akan bahas wudu yang benar, ya. Karena ini akan panjang nih. Kecuali kalau memang mau sekarang langsung dibahas wudu yang benar juga boleh sih. Mau sekarang atau nanti? Sekarang aja Pak Ustadz. Oh sekarang aja ya. Oke, kalau mau sekarang coba berarti dari awal ya. Mungkin nanti bisa jadi beberapa sesi nggak apa-apa ya. Sekarang berarti dimulai dari sunnah-sunnah wudhu. Nah kita harus tahu sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama bisa dicatat Pak Dokter, disunahkan bersiwak atau menyikat gigi ketika berwudu. Ini sebelum mulai berwudu, ya. Berarti sebelum mulai berwudu atau sebelum mulai mengucapkan Bismillah ketika pertama kali kita berwudu atau menyentuh air dengan membasuh tangan, ya. Itu setelah bersiwak. Yang kedua disunahkan membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum melaksanakan wudhu. Ya kita kan biasa suka begini-gini ya. Ya 1, 2, 3. Cukup sampai pergelangan saja. Ya tidak usah sampai sikut.
Karena sikut ini nanti ketika pas pelaksanaan wudhu. Ya. Yang pertama bersiwak atau sikat gigi. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang biasa bersiwak itu akan bagus juga karena manfaatnya banyak ternyata ya. Cuman tetap harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai udah siwak disimpan di saku gitu kan. Nanti lupa, tahu-tahu jadi mengganggu kehusuan karena mohon maaf bau jigong gitu. Yang kedua, disunahkan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Nah ini yang ketiga yang sekarang rame dan konon katanya dan insya Allah itu akan betul-betul atau hikmah dan juga manfaat dari ketika kita melaksanakan ibadah wudhu dengan baik. Yang ketiga yaitu disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung supaya ketarik ke atas sampai nanti dikeluarkan lagi. Ya, ini memang praktek yang memang agak berat. Tandanya, ya, kata beberapa ulama, kalau itu sudah benar, biasanya akan terasa kata orang Jerman apa nyereng ya, nyereng gitu kan. Maksudnya agak sedikit pusing kayak gitu. Berarti itu insya Allah udah berhasil. Dan itu hikmahnya apa? Akan mengeluarkan atau juga membasuh kotoran-kotoran yang berada di hidung. Ya. Walaupun sebenarnya Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik, filter bagi kotoran di hidung itu dengan, mohon maaf, tumbuhnya bulu-bulu hidung. Ya. Seperti gitu. 3 kali. Ya. Nah ini akan membuat teman-teman Cek. Cek. Terputus ya? Cek. Cek. Terputus dah? Kayaknya. Diterusin aja sama udah diterusin. Sama Kang Dani ya tuh. Bah, kuotana banyak meren bah, Pak Haji bah. Duka tah. Oke, mohon ya na. Rekan pakai HP-nya HP. Lober kayaknya HP-nya. Udah ditransfer belum bah? Sila dah, sebenarnya mah. Dari MM-an ngamari atas. Kedap. Status login deh itu. Bentar. Ini mati lampu. Baik, WP na parem. Ini udah nyalain lagi, Pak. Pajeng teras. Fokus menatapnya. Kapan fokus? Oke. Alhamdulillah.
Udah bah, panjang teras bah. Siap. Kedengar lagi? Oke. Mantap. Oke. Cekas. Ke yang ke berikutnya. Jadi ketika membasuh wajah, coba lihat, membasuh wajah itu ke sini ya. Coba saya praktekkan aja nggak apa. Membasuh wajah sini, ini sampai batas dari rambut, tumbuhnya rambut, ya. Tumbuhnya rambut sini, kalau misalkan berjenggot ini harus ke sini, ke bawah ke jenggotnya. Jenggotnya langsung di sela-sela juga, diusap juga, ya. Jadi jangan sampai nanti jenggotnya nggak terbasahi gitu kan. Semampunya aja, tidak usah diguyur gitu kan, nggak usah. Ya. Sini sampai ke tempat tumbuhnya jenggot atau di bawah dari dagu atau sampai ke batas ini. Apa jakun ya, pokoknya laki-laki kayak gitu. Ya. Perempuan juga sama. Cuma kalau perempuan kan punya ketika di luar gitu, itu tidak harus buka kerudung, ya. Cukup dengan menyelipkan jari-jari ke batas kerudung bisa gitu kan. Seperti itu. Yang penting wajah utamanya terbasuhi. Yang berikutnya yang tak kalah penting lagi adalah yang masih sunnah, itu ketika membasuh tangan dan juga kaki. Jadi sela-selanya harus ini kan sela-selanya nih, ya. Jadi jangan asal gini, ya. Gini, tapi harus dari depan sela-selanya juga, ya, sela-selanya sampai sikut. Ini 3 kali, teman-teman bisa gonta-ganti atau juga bisa sekali-sekali dalam artian yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Itu boleh, ya. 1, gimana? 2, 3, ya. Setelah itu langsung yang kiri 1, ini 2, 3, ya, belakang depan itu. Atau misalkan bolak-balik 1, 2, ini lagi gitu kan. Tergantung teman-teman bagaimana kebiasaannya, ya. Dan juga kaki sama, jarinya masukkan ke sela-sela jari kaki tangannya, ya. Ini kalau belum biasa, biasanya sok rada hese gitu kan ya. Komo mun punten yang tangannya rada zebra gitu kan. Kakinya sela-selanya belum terbiasa masuk, itu akan susah kayak gitu. Biasanya agak apa? Perlu ikhtiar yang keras lah, ya. Tapi nanti itu teman harus biasa, ya. Apalagi kalau misalkan yang belum biasa dengan standar 1, maksudnya kita membasuh kaki yang kanan dengan berdiri dari kaki yang kiri tanpa harus memegang tembok tempat wudhu. Nah, ini juga perlu keseimbangan. Makanya kenapa Islam itu harus kuat gitu kan ya. Kenapa? Karena penunjang untuk penyempurnaan ibadah kayak gitu. Ya sama sela-selanya dimasukin kayak gini ke kaki, langsung basuh sampai ke mata kaki, ya. Kalau tangan itu sampai ke sikut, ya sikut. Kalau kaki ke mata kaki, bukan ke lutut. Gimana Kang Ahmad bicara dengan lutut? Sudah sembuh lututnya? Semoga cepat kembali beraktivitas ya dan normal kembali. Nah, setelah itu berapa kali? 3 kali juga. Ya. Dengan tenang, gitu kan? Kenapa? Ya tadi dengan disela-sela dengan 3 kali, maka insya Allah akan mendapatkan sebuah ketenangan. Yang berikutnya yaitu membasuh, kita disunahkan membasuh anggota badan wudhu nih diawali dengan yang sebelah kanan, ya. Dari kanan dulu, walaupun yang kidal, untuk ibadah itu ikhtiarkan ya dengan yang kanan. Termasuk nih nanti kalau misalkan teman-teman semua punya, kalau seorang guru punya murid, nanti kalau misalkan ada yang punya anak ataupun siapapun juga yang tahu ternyata oh dia mah kidal gitu kan, kalau lagi olahraga dengan tangan kiri lebih bagus dan lebih jago gitu kan, dengan main bola dengan tangan yang tendangan kirinya lebih dahsyat gitu kan. Tapi kalau untuk ibadah diikhtiarkan, kita bimbing. Seperti misalkan makan, ya biasanya mereka refleks dengan tangan kiri, kita bimbing. Ada ayo istiadatkan kalau makan dengan tangan kanan biar terbiasa. Kalau menulis nggak apa-apa lah dia dengan tangan kirinya gitu kan. Tapi untuk hal yang ibadah
ikhtiarkan, kita perjuangkan agar dia dengan tangan kanan kayak itu. Termasuk melaksanakan ibadah wudhu, yaitu disunahkan dengan mendahulukan bagian kanan dulu kayak gitu ya. Kecuali kalau nanti yang membasuh telinga. Nah ini kan ada yang satu-satu, ada juga tidak. Tapi yang lebih sahih itu langsung dua-duanya. Nah disunahkan juga membasuh anggota wudhu minimal 2 kali atau 3 kali. Jadi yang wajibnya 1 kali, yang sunahnya minimal 2 kali atau 3 kali. Ya. Dan bahkan ini tidak boleh gitu kan, saking semangatnya, saya terus aja gitu kan, lebih dari 3 kali gitu kan, biar lebih bersih. Enggak, ya. Ternyata ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Bagaimana kalau lupa menghitung? Ya nggak apa-apa, namanya juga lupa, gitu kan, nggak apa-apa. Dan yang kadang kita suka ya sedih lah gitu kan, terutama mungkin teman-teman di KCM kalau kita lihat yang berwudu atau juga teman-teman yang ketika berwudu airnya bagus gitu kan, sehingga begitu datang mengeluarkan air dari kerannya sembarangan, seenaknya, gitu kan, banyak banget gitu kan. Bahkan kalau saya ya di situ walaupun kadang-kadang apa ya takut nggak enak nggak nyaman gitu kan, tapi kita harus lakukan. Mudah-mudahan jadi edukasi gitu kan. Kadang-kadang saya suka ini langsung punten airnya dikecilin karena dia lagi wudu sama kita aja ya. Kalau saya sendiri suka pernah gitu, sama kita dikecilin aja gitu kan. Karena ini salah satu hal yang juga harus kita perhatikan. Kenapa jangan sampai kita mentang-mentang banyak air sehingga bisa melakukannya, membuang-buangnya begitu saja. Artinya Islam mengajarkan secukupnya, tidak berlebihan ya. Dan yang boros itu adalah itu tadi gangguan setan ya. Dan ini disunahkan untuk tidak berlebihan atau tidak boros dalam menggunakan air wudhu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul itu cukup dengan 1 gayung ya, 1 gayung, dan pernah saya lakukan itu dan ternyata memang benar cukup kalau kita mau tumaninah, santai tenang gitu kan melakukannya, insya Allah bisa ya. Nah inilah sunah-sunah wudhu yang insya Allah yang akan membantu teman-teman semua sebagai langkah awal untuk bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena inti dari sebuah khusyuk adalah kita bisa melaksanakannya dengan tenang, ya, tenang kayak gitu kan. Dan biar tenang apa? Itu tadi berawal dari sebuah wudhu. Ya, kalau kita bercermin dari yang awal tadi, ada sebuah riwayat gitu kan, ada jamaahnya ternyata yang wudhunya belum sempurna sehingga mengganggu kepada imam. Masya Allah gitu kan. Jangan sampai terjadi. Walaupun mungkin, kok bisa ya? Ya bisa saja. Karena yang namanya hubungan syariat memang tidak masuk akal. Tapi insya Allah akan menjadi sebuah masuk dalam amal. Ya. Kalau bisnis mah, kan apa katanya, Dak? Tidak masuk akal, tapi masuk rekening. Kayak gitu. Tapi kalau ibadah tidak masuk akal, tapi masuk amal. Kayak gitu. Ya. Nah itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan nih, kalau ada yang belum biasa melakukan hal-hal itu, mudah-mudahan bisa dilakukan. Sehingga itu menjadi salah satu pintu gerbang dari sebuah kehusuan yang insya Allah akan kita dapatkan. Ya. Itu yang pertama, yaitu wudhunya. Selain wudhu, ada juga nih hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa sholat khusyuk. Ya. Nanti ini tinggal, terutama nih istinsyak ya, menghirup air sebagian, kembalikan lagi keluar gitu kan, biar itu lebih bersih. Dan bahkan katanya menurut penelitian itu salah satu ikhtiar terhindar dari corona gitu ya, begitu. Walau alam sih, tapi yang jelas banyak soal hikmahnya. Karena itulah setiap sunnah itu pasti punya hikmah, punya manfaat ya. Jadi kalau kita mendengar sebuah contoh dari Rasul, hadis yang udah jelas, contoh Rasul seperti begini, walaupun nggak masuk akal gitu kan, lakukan saja. Yang penting masuk amal kayak gitu. Apa sih manfaatnya? Itu nanti bab lain ya. Kenapa? Karena banyak ternyata di luar sana para ilmuwan justru yang menemukan manfaat
hikmah dan juga hal-hal kebaikan ketika mereka mengkaji sebuah sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Seperti halnya kehidupan kita sehari-hari ya. Minum, kenapa sih harus duduk gitu kan? Kenapa harus pakai tangan? Kenapa harus ucapan bismillah ya? Jangan sampai kita minum hanya sebatas menghilangkan rasa haus saja. Tapi bagi orang muslim harus punya nilai ibadah. Kan minum makan itu nilainya bisa mubah ya. Tapi akan punya nilai ibadah kalau kita bisa melakukannya dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim sambil duduk dan juga tangan kanan. Sehingga apa yang kita minum memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Kenapa? Karena itu tadi kita diciptakan hanya untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Dari wudhu, silakan bagi teman-teman. Siapa nih yang sudah melaksanakan semua itu? Mangga. Ada yang pernah? Ada yang, ya saya berharap semuanya lah melakukan hal itu ya. Insya Allah dengan begitu maka itu akan menunjang kepada kita mendapatkan kekhusyuan. Ada yang bertanyakan, ada yang pernah coba mungkin kesulitan dalam istinsyak, tapi itu harus dilakukan atau diikhtiarkan. Ya. Ikhtiar, nggak bisa-bisa, pasti insya Allah bisa gitu kan ya. Karena yang namanya perintah Allah, contoh Rasul itu insya Allah bisa dilakukan. Tinggal kitanya saja, mau atau tidak gitu. Yakin atau tidak ya. Dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita merasa meyakini bahwasanya insya Allah bisa lah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Yang namanya perintah Allah, contoh Rasul itu pasti Allah kasih mudah selama kita mau berikhtiar. Ya. Yang penting itu aja, berdoa dan ikhtiar. Nanti kalau yang belum biasa diikhtiarkan setiap wudhu melakukan hal itu. Dan ini hubungannya dengan apa kira-kira waktu. Nah, ya. Makanya salah satu penunjang yang membuat kita bisa ibadah sholat dengan khusyuk adalah hubungannya dengan disiplin waktu. Bisa kita bayangkan ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, juga kalau mau melaksanakan safar, bepergian, terutama yang sudah mungkin ya pulang kampung gitu kan, juga pernah melakukan perjalanan dengan pesawat, ya, terus juga dengan bis luar kota dan juga yang lainnya gitu kan. Biasanya terutama yang pernah umrah nih dan haji, kita akan take off jam 07.30. Kira-kira kita disuruh datang jam berapa nih ke bandara? Udah kapalnya mau ke Padang jam 10, kira-kira suruh datang jam berapa ada? Biasanya prepare kalau jam 10 ya subuh tuh udah di bandara. Dahsyat, 10 berarti berapa jam sudah? Iya kan, aman gitu kan, bisa dijangkau Aman waktunya. ya. Pengumuman Kalau buat seluruh jamaah umroh, nanti kumpul Abah di bandara akan take off jam 11. Abah jam berapa Abah disuruh ke bandara Abah? Jam 9 nih Pak Haji lah. Wah, berarti kan seperti kita lihat prepare-nya mau take off tuh 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Ya. Apalagi internasional bisa sampai 4 jam untuk take off. Nah sekarang bagaimana kepedulian kita dengan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat? Ini hanya cuma untuk ke bepergian antar negara saja. Nah sekarang ini kita mau bertemu dengan pemilik semua negara dan juga pemilik dunia dan seisinya serta dunia dan akhirat. Ya. Akan take off jam 12, sekarang itu jam 12 kurang 1/4 ya. Kira-kira kita datang ke situ jam berapa? Paling pas pengumuman. Mohon perhatian kepada Abah Iwan segera masuk pesawat karena akan segera take off. Ternyata tahu-tahu nggak ada terus, paling ditinggalkan. Kita suka merasa menyesal kayak gimana. Tapi kerja ke masjid,
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Sudah sampai komat saja, kadang-kadang kita masih pegang HP, masih ngobrol. Yang suka mohon maaf para penghisap, kadang-kadang ngabeakeun kagok sabatang deui, setengah batang deui beakeun. Yang lagi ngopi, aduh kayak kagok kopi heula setik gitu. Ya. Ini yang mungkin kadang-kadang membuat kita tidak khusyuk sebenarnya. Kenapa? Karena kita jadi terburu-buru. Seandainya kita bisa memaknai sebuah kehidupan ini, kita praktekkan dalam ibadah sholat, maka itulah yang akan membuat kita khusyuk. Dan yang sangat sedihnya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mudah-mudahan di sini nggak ada lah ya, di luar sana. Saya suka sering mendengar gitu kan, kalau mungkin udah telat gitu kan sholatnya, ketika diajak tuh, ayo tuh dulu mal. Kalau jangan sholat, tungguan sagedeng sholat heula. Apa katanya? Tungguan sagedeng sholat heula. Berarti sholatnya dia sudah punya niat sagedeng. Sebentar, tunggu sebentar, belum sholat ya sholat dulu gitu kan. Padahal ini yang nggak tahu karena mungkin sudah jago ya dari kecil sholat sehingga udah gede jadi sebentar sholatnya. Padahal selalu semakin paham, semakin tahu, oh begitu dahsyatnya sholat, kita harus merasakan nikmatnya sholat. Ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau terburu-buru gitu kan. Ya. Nah mudah-mudahan ini mudah-mudahan nih para pengusaha di sini nanti akan menjadi sebuah SOP nih ya. SOP ya walaupun hubungannya berat mungkin dengan omset gitu kan, karena mengurangi jam tayang untuk berjualan atau apa gitu. Tapi ini harus menjadi kekuatan buat kita, keyakinan kepada kita. Kalau kita yakin bosnya Allah yang mengatur rezeki gitu kan. Ya. Batas ikhtiar saja. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau udah nanti jadi ngerekrut nih, jadi ngerekrut OMSIS buat packing, manajemen, jam 12 waktu sholat, ikhtiarkan paling lama tuh jam 12 kurang seperempat, mereka para pegawai sudah harus berhenti. Ya. Kenapa? Jangan sampai kita nunggu adzan berhenti. Adzan ini bukan untuk kita berhenti bekerja, tapi untuk melaksanakan ibadah sholat kayak gitu. Memang berat, tapi kita harus ikhtiarkan. Kalau kita punya keyakinan di situ, ya. Ini salah satu yang membuat kita insya Allah akan khusyuk. Datang lebih awal ke tempat sholat, bahkan bila perlu kita menunggunya. Itulah yang membuat, kalau kata ini bisa bilang, yang selalu disampaikan, pembeda dari pebisnis lain. Orang lain belum datang ke masjid, kita sudah datang ke masjid. Ya. Ini yang pembedanya. Kalau teman-teman semua dalam bisnis, hanya pembedanya hanya sebatas ikhtiar marketingnya, nambah di medsosnya, itu udah biasa. Ya. Cari yang pembedanya, yang hubungan dengan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga dengan pembeda itu yang memang sulit ditandingi. Makanya kan ada istilah, kalau kita ketinggalan atau juga merasa kekurangan dalam hitungan harta benda dan duniawi, maka lawanlah dengan hitungan amal yang hubungannya dengan syariat. Itu yang akan buat kita beda. Ya. Sehingga kita tidak rugi dua kali. Kan sedih ya kalau kita lihat sahabat-sahabat kita, mohon maaf gitu kan, sudah menganggur gitu kan, terus rebahan aja, juga sholat hese, Senin Kamis komo gitu kan, sedekah juga jarang. Itu yang sebenarnya rugi dua kali, rugi dunia dan akhirat. Kalau kita selalu minta kepada Subhanahu Wa Taala bisa bahagia dunia dan akhirat. Itu yang keberapa? Kedua, lebih awal datang, ya. Ini sampai jam berapa? Ini udah jam 6 lebih ya. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut nih. Lanjut aja. Yang mudah-mudahan ini sesi kedua. Ya. Nanti kalau misalkan nanti ada yang lain dulu juga nggak apa-apa, Pak. Ya, biar ada refresh gitu kan, apa gitu kan. Ya, nah ini baru satu ya sebenarnya dari wudhu aja. Biar refresh idea nanti. Ya. Mungkin nanti bisa baru satu nih dari wudhu aja ya. Dengan wudhu ini insya Allah. Kenapa? Dengan wudhu yang tenang hubungannya dengan waktu juga ya. Makanya alhamdulillah nih di KCM ada OMSIS yang selalu jam sekian, halo siap-siap untuk wudhu, nanti keburu datang para penggemar masjid gitu kan ya. Jadi jangan sampai pas adzan kita berhenti ya.
sebelum adzan kita udah siap-siap ganti baju gitu kan. Kita sedih juga kalau misalkan udah bekerja berlumuran dengan keringat, adzan, qomat langsung pergi ke masjid. Itu yang akan mengganggu kekhusyuan. Kenapa? Karena ada bau-bau atau juga harum-harum yang kurang bagus ya. Smell bad lah kayak itu. Itu yang akan mempengaruhi khusyuk. Tadi kita bahas lagi ya. Sementara itu aja ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa kita sharing. Ini hanya mengingatkan untuk diri saya pribadi karena saya sendiri kadang-kadang waduh tenanglah karena adzan can qomat gitu kan. Setelah qomat tenanglah, baru 1 rakaat belum 2 rakaat. Sudah 2 rakaat belum lah, tenang aja baru tahiyatul awal belum tahiyatul akhir. Nah ini yang mengganggu. Kalau sudah begitu segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak gitu ya. Dan segera berangkat ya. Sementara itu mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi dan ini pasti panjang. Kenapa? Karena ini perlu kita bahas secara detail agar manfaatnya banyak. Tapi minimal mudah-mudahan tadi dengan sunnah-sunnah wudhu teman-teman bisa meperbaikinya, terutama diri saya sendiri, sehingga itu akan menimbulkan sebuah kenikmatan yang tiada taranya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Ya. Sementara itu, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mana, Mbah? Ada pertanyaan tidak? Oh iya belum. Siap lagi. Dibuka pertanyaan tidak? Satu-satu. Yang bertanya nanti dapat hadiah nih dari Kang Ahmad. Ya. Kang Ahmad. Double Excel, Mat. Double Excel. Kang Haji. Bangga teh, Bah. Ya. Ayah. Assalamualaikum Kang Haji, sehat selalu ya semuanya ya. Haji, aku Amin. mau nanyain kan untuk kekusyuan sholat wajib ya. Itu tuh gimana khususnya harus apa sih, minimal tuh harus mengerti apa sih artinya gitunya. Kadang kita kayak artinya tuh. So kalau misalnya nggak itu teh jadi kayak tuh nggak khusyuk ya. Kang. Iya. Nah, itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Oh, itu kan yang pertama dulu dari wudhu dulu dari awal. Iya, nanti insyaallah dibahas sama Kang Haji ya. Bertambah ya. Itu dulu aja. Oh, iya. Bertambah ya. Ya sekarang sebelum ngong adan teh sudah di masjid. Nah itu sekarang. Nah itu ya. Oh sudah ada di masjid. 15 menit Kang Haji, 15 menit. Lebih bagus, lebih lama bagus. Setengah jam apalagi bagus. Apalagi sejam atau 2 jam sebelumnya, pastinya. Ya betul. Jam. Itu Bah yang di chat yang bertanya apa? Yang di chat kelak cek. Ain. Mipip parem eta mah. Oh. Haji, Ain teh. Oh, ain mah sebelum iya. Abi naros. Abi naros abi. KCM narosna dia. Ain mah sebelum iya udah. Pak dokter itu. Pak Haji, Ustaz Dede tentang ain mah. Oh. Tidak sesuai tema namanya. Pak dokter. Sesuai tema ini. Tidak sesuai tema. Wudhu. Ain. Siapa? Ya, harus. Pak dokter dah. Abi naros. Pak dokter. Dokter. Siapa dokter? Ain nikah teh enak tuh cenah gitu. Belum tentang ain cenah. Pak Haji, ain dulu, Pak Haji, ain dulu. Pak dokter nih. Minta ain. Udah dulu nanti. Abi naros. Abi lah tuh. Abi. Itu udah Kang dokter, Pak Haji tentang ain cenah belum paham ain teh naon cenah. Silakan Pak Haji. Udah di off dulu.
Iya. Penyakit ain maksudnya? Ya, Iya, eta bisa mungkin maksudnya penyakit gini, ain. ain tentang kehusuan Penyakit sholat ain. itu kumaha gitu sambunganna ain dengan kehusuan sholat. Jadi gini, jadi penyakit ain itu banyak faktor, termasuk salah satunya niat, ya. Dan ain itu artinya penglihatan kan ya. Jadi apa yang kita tayangkan, mereka lihat, ini hubungannya dengan niat kita. Kenapa? Makanya niat ini salah satu bab yang dibahas dalam sebuah hadis juga. Kitab itu bab pertama tuh, inamal amalu binniat, gitu kan, semua tergantung niat. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap penyakit ain juga gitu kan. Kan biasanya, oh jangan di-share katanya. Nanti bisa ada yang penyakit ain dari penglihatan. Nah, ini juga kalau kita niat kita nge-share itu, mohon maaf, untuk hal-hal yang mungkin ria, kesombongan, kepameran, kayak gitu. Sehingga ketika ada yang melihat lagi, mereka iri dengki. Ya. Itu yang akan menimbulkan jadi penyakit ain. Ya. Walaupun memang kalau dalam Islam tuh hati-hati lebih bagus. Ya, hati-hati lebih bagus. Tapi kita harus tahu ilmunya juga. Jangan sampai kita menganggap mau melakukan suatu hal, bisa dilihat ria, padahal itu yang sebenarnya namanya ria, kayak gitu. Ya. Sehingga ain ini banyak faktor dari orang yang melakukannya dan juga dari orang yang melihatnya. Kalau yang melakukannya ikhlas, ya, ridho karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu akan punya nilai ibadah dan juga tidak akan punya nilai membuat orang lain menjadi hasud, iri, dengki, kayak gitu. Ya. Nangkalnya apa? Luruskan niat dan juga bantu dengan doa. Karena dengan doa inilah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah melindungi kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa yang akan mengganggu kita. Ya, seperti itu Pak Dokter. Ya, jadi ain ini kompleks, ya, sangat banyak sekali faktornya. Ya. Seperti itu Pak Dokter. Ya. Nanti kalau dengan kehusuan takut dibilang apa? Oh, jadi apa? Lamanya sholat itu kan orang lain akan melihat kepada kita. Tidak. Jadi sholatnya bisa, ya. Ya kalau kita niat ikhlas, maka itulah tujuan kita untuk mendapatkan kehusuan. Kenapa? Karena bisa tumanina. Ya. Yang namanya tumanina itu kan dia tenang, ruku sujudnya sempurna. Ya. Jangan sampai kita sudah Allahu Akbar, akhirnya kejar-kejaran dengan imam kayak gitu. Ya. Bisa jadi suatu kekhawatiran, bisa ya. Tapi kekhawatiran yang sesungguhnya itu bukan di apa yang namanya ain itu bukan, karena melihat kitanya gitu kan, melihat apa yang kita lakukan, sehingga ada orang-orang yang hatinya hasad, hatinya mohon maaf gitu kan, kasarnya busuk gitu kan, dia merasa iri dengki sama kita, sehingga dia ingin menjatuhkan kita baik dengan cara yang tidak benar juga. Kenapa? Itu tadi, kalau yang orang iri dengki biasanya pasti melakukan hal yang kurang bagus dengan cara-cara ya ini apa mungkin kedukun apa gitu kan, hubungannya dengan magic kayak gitu. Jadi ain itu seperti itu, banyak faktor, bisa jadi penyakit ya kalau kitanya nggak ikhlas. Kalau banyak pikiran itu mah lebih ke banyak pikiran mah karena nikah Pak Hajinya. Iya, salah satu apa yang mengganggu pikiran itu tadi karena kurang banyak berzikir dan juga mungkin yang belum punya pasangan ya harus segera punya pasangan lah. Jadi obatnya itu zikir Pak ya, obatnya zikir, Betul. Zikir. Obatnya istri. Berzikirlah. Perbanyak. Berzikirlah. Iya. Perbanyak zikir tanpa melupakan berpikir begitulah. Siap Pak Haji. Alhamdulillah. Kan sudah ya dijawab ya. Jadi obatnya penyakit ain itu zikir, banyak-banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat orang lain, manusia. Begitu ya. Jadi amin. Intinya kita lakukan sebisa kita. Jadi godaannya itu pasti dari luar Pak Haji ya. Jadi supaya niat ikhlas kita itu jadi goyah begitu ya.
Betul, Jadi jangan goyah sampai cepet goyah. teh. Eta pengosen wae eta naon teh kajian kayak si naon teu mah nya eleh kudu maksiat oge nggak diiklanan secara profesional gitu nya. Banyak orang Betul, dahsyat ini Abah. Panjang keras. Tidak sia-sia. siat gitu. Ya boleh Jadi- sekali lagi terakhir Bah ya. Abi, Siap, Abi, siap, Abi, terakhir. Abi, Pak Haji. Abi. Ulin. Entong udah Ayo nanya Pak Kang Ahmad. udah ke siangan udah ini mah Pak Haji udah Pak Haji. Kang Ahmad. Naon Kang Ahmad? Mau tanya Kang Ahmad. Ada Oh Kang Ahmad sok. Bismillah, sehat Pak Haji. Alhamdulillah, Bos. Aduh, kumaha terus mulai jalan-jalan? Nomor rekening, Haji nomor rekening. Iya, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Kita BM saya. Fami misalkan Ya. salatna teu husu, gitu. Apakah itu teh kena diulang atau kumaha gitu? Karena sempat ketemu beberapa orang di masjid misalkan. Ada yang ketika takbiratul ihramnya teh jika nu kudu bener-bener Allahu Akbar tapi gagal deui gitu. Diulang-ulang gitu. Jadi Yeah. apakah memang harus Yeah. seperti itu gitu atau kumaha gitu. Terus Oke. anu kedua tentang wudu. Kadang misalkan kita wudu udah ngerasa benar-benar bersih misalkan. Tapi pas udah sholat misalkan baru ngeh gitu. Pas saya kan kadang suka ngebantuin anak-anaknya ranking naon misalkan. Ternyata Betul. pas udah sholat teh kadang suka ada lakban misalkan di kaki atau di tangan tapi tengah gitu ngeteh pas beres sholat. Nah itu apakah perlu diulangi lagi wudhu atau sholat kembali atau itu udah jadi keringanan karena juga tahu gitu atau gimana? Iya. Itu aja sih mungkin. Dua ya. Oke. Yang pertama ini juga sama. Salah satu bagaimana kita bisa khusyuk dengan cara menghindari atau menjauhkan pikiran kita dari namanya was-was ya. Kan di surat di Al-Qur'an apa? Yuwaswisu fi sudurinas. Jadi was-was terus was-was itu kan setan itu seperti gitu dari kiri dari kanan dari dada kita ya kan menggoda. Salah satunya tadi sifat itu was-was kan. Allahu Akbar. Balikan deui. Allahu Akbar. Bahkan ini tak jarang ditemukan di teman sahabat-sahabat kita yang mungkin dari mulai wudu nih terus saya bismillah terus saya sampai nggak beres-beres gitu kan. Ini was-was gitu kan dari setan udah jelas gitu kan. Kalau seperti itu, kalau kita sadar segera ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, memang ini perlu bimbingan terutama buat kalau misalkan masih anak-anak ya, Kalau masih anak-anak ya, bimbingan kita lihat wudunya. Kenapa? Karena yang was-was ini biasanya mereka merasa aduh ini belum sampai sikut misalkan ya akhirnya ulangi lagi aduh belum 3 kali akhirnya ulangi lagi makanya perlu ilmu gitu kan 1 kali pun cukup. Nah kalau kita mendampingi kasih tahu ke dia udah deh ini udah 3 kali udah deh 1 kalinya cukup yuk udah insya Allah sempurna kayak gitu yakinkan ke dia insya Allah udah sempurna kayak gitu. Kenapa karena kalau enggak dia akan terus terulang terus begitu itu akan mengganggu ya. Yang kedua yang bahayanya ini saya pernah juga diimamin oleh imam yang seperti itu ketika sholat Allahu Akbar aduh balik lagi auzubillahi minasyaitonirrajim balik lagi sampai bisa 3 kali lebih gitu. Caranya gimana? Kita harus punya keyakinan. Satu langsung otomatis istighfar kalau ingat, yang kedua auzubillahi minasyaitonirrajim dan yakinkan dalam hati kita bahwa saya ini udah benar ya. Pengulangan itu sebenarnya tidak harus terjadi ya. Bagi mereka yang paham, artinya paham di sini adalah bahwasanya ini gangguan dari setan, ya. Dan ini bisa jadi kebiasaan atau karakter kayak gitu. Ya kita yang harus mengingatkan kalau kita misalkan saudara kita kayak gini, harus kita ingatkan. Ya. Makanya itu tadi untuk menghindari hal itu berawal dari wudhu. Bagaimana nih yang was-wasnya ketika wudhu? Diawali dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Bila perlu dengan tangguh dulu. Bila perlu lebih awal lagi ke masjidnya. Atau dari rumahnya kita sudah wudhu. Ya. Ini hal-hal yang memang
mungkin seperti hal yang sepele. Tapi kalau kita bisa melakukannya, maka itulah hal-hal yang akan menunjang kepada kita kehusuan. Yang was-was ini, kalau saudara kita, kalau kita kenal, kita harus dampingi. Bila perlu kita nasihati, ya maksudnya sharing lah. Kita tanya, kenapa melakukan hal ini kayak gitu. Nanti kan dia akan cerita, oh saya begini. Kita sampai solusi. Bahwasanya itu adalah was-was yang datangnya dari setan, yang mengganggu sebelah kita. Ya, termasuk was-was itu apa coba? Salah satunya ketika kita sudah wudhu merasa, udah kentut belum ya gitu kan? Kayak kentut gitu kan? Padahal nanti ada syarat bahwasanya kita sudah betul-betul kentut, itulah salah satunya bau, terus berbunyi kayak gitulah. Pret, dut, ces kayak gitu. Kalau misalkan salah satu dari yang 3 hal nanti tidak terjadi, ya udah itu sama gangguan juga. Yakinkan, dan itu harus dibiasakan. Ya. Kecuali kalau kita udah yakin, pret, dut, gitu kan, ces, akhirnya cuek ya. Nah itu baru yang salah. Gitu. Jadi was-was ini memang perlu maintenance, ya, diingatkan, harus banyak istighfar. Kalau kita pribadi ya, tapi kalau misalkan orang lain, ajak bicara biar kita tahu apa permasalahannya, ya, sehingga kita bisa dengan pelan-pelan ngasih pengertian. Oh ini itu was-was hukumnya seperti ini, kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti justru akan mengganggu yang lainnya. Ya mungkin seperti Kang Ahmad mungkin merasa terganggu juga kalau ada ketika sholat yang melakukan hal seperti itu. Ya. Pengulangan-pengulangan itu karena merasa mereka merasa tidak sempurna, ya, tidak sempurna atau jadi was-was karena merasa ada gangguan. Kayaknya bukan begini, kayaknya belum gitu saja. Dan itu akan terus berulang kalau kita tidak punya ketegasan. Ya. Kan kalau kita menghadapi setan atau jin itu harus tegas gitu. Bahkan jika perlu kalau misalkan di teman-teman di rumah ada yang merasa oh di rumah sini ada jin kafir gitu kan, setan, kita harus tegas. Mereka goib dan mereka mendengar kayak gitu ya. Ya. Jadi harus tegas. Mereka dia di dia gitu, atau nggak ganggu orang gitu misalkan. Insya Allah dia tidak akan ganggu. Jangan pelan-pelan ya. Kalau ke makhluk halus itu kalau dia mengganggu. Itu Kang Ahmad. Yang kedua, itu bukan ketika wudhu ya. Nah itu tadi ya. Kenapa gitu kan? Kita harus lebih awal. Kalau lebih awal kita bisa ngecek kondisi badan kita. Bahkan kita bisa sedikit menyegarkan diri dengan misalnya membasuh muka atau juga mungkin leher kita juga kita basuh gitu karena sudah bekerja ngebantu packing atau apa akan kecek. Kenapa lebih awal itu tujuannya seperti itu, lebih prepare mana hal-hal yang akan nantinya mempengaruhi terjadinya kewaswasan, terjadinya kekurang khusyuan. Tapi secara syariat insya Allah tidak harus diulangi lagi. Kenapa? Yang pertama tidak tahu. Itu tadi yang kedua mungkin bisa jadi karena lupa ya. Tapi kalau saya ini mungkin karena tidak tahu gitu. Kalau lupa kan mungkin karena lakbannya sering gitu kan, udah ditempelkan. Kalau nggak tahu kan ternyata ada yang nempel gitu kan. Lupa saja, insya Allah ada rukhsah keringan, apalagi kalau kita tidak tahu. Ikhtiarnya seperti apa? Itu tadi lebih awal kita melaksanakan sesuatu hal untuk ibadah dari waktunya dan juga dari mengetahui cara-caranya. Sehingga ada hal-hal yang sunnah yang insya Allah akan memberikan kesempurnaan ketika melaksanakan ibadah wudhu sampai nanti kepada sholat. Dan itulah akan yang menjadikan dasar-dasar untuk mendapatkan ibadah sholat yang khusyuk. Seperti itu, Pak Ahmad. Mudah-mudahan tidak puas, nanti kita sharing lagi. Siap, alhamdulillah. Sharing kembali ngopinya. Siapa? Ya, ini udah mau jam 7, saya mau badai nganterin Husan dulu. Kita tutup pengajian hari ini. Jangan lupa teman-teman sahabat sekalian, hari ini KCM di Masjid Cibererang, insya Allah panungtungan kita habisin disikat habis si kerak-keraknya. Terus buat Sabtu besok itu Kang Ustadz Fei. Pak Dokter minta mohon dibikinin ininya ya. Hari Jumat, Bang. Hari Jumat kita ke Masjid Haur Kuning buat berbagi bergerak di sana, insya Allah 100 bergerak kita ke sana. Masjid Haur Kuning ya. Marbotnya Om Sis. Ya, dengan marbotnya Om Sis. Dan insya Allah nanti hari Jumat tanggal 15 kita menuju ke pesantren di Cianjur yang santriwatinya dibotakin teh apa?
insyaallah. Oh ya, siap. Jadi teman-teman, Kang Dokter, hari Sabtu teh kita ini apa Ustadz Fei, hari Rabunya nanti kita cek lagi ke yang lainnya. Terima Siap, kasih. Bang, foto dulu, Bang. Foto dulu. Sudah dipoto sama Pak Dokter. Pak Dokter, temanya takziah nafs berhubungan erat dengan kemenangan ya buat hari Tazkiyatun nafs. Ya, takziah nafs. Nafs. Iya, ini soalnya pakai u. Takziah. Nafs. Itu Husna karunya selungguhan tuh. Husna selungguhan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah dalam dakwah. Seringnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Pak Haji Ari, orang ngopi lah ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Mantap. Sambil olahraga kah? Nyimaknya. Mantap. Nuhun. Sami. Pamit. Barakallah. Pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Hah? Meter-meterin. Hah? Berapa? Mulai. Enggak. Kepin sih. Apa ya? Oke. Nih, mau makan ini apa makan nasi kuning? Hah? Bubur. Taman nasi kuning berarti bubur di bawah. Nasi kuning terapati, kita beberapa kita. Itu jadi intinya kumaha teh kasahakeun. Coba itu di situ. Lumayan tempat itu. Digambarin tahu.
Tadinya lewat si Imam punten kita ngirim kalebet gitu. Bentar Pak nanya, kan nanya, hah, naon? Pada jawab gitu. Terus aku jawab. Dia obat itu jawab. Enggak, so makan dulu aja. Ah, Imam ada di depan. Coba dari mana? Dibungkus berenang, buburnya. Iya percetakan ku anak ku cek si ayat anak pasti kena teh ke percetakan udah itu percetakan didamelkeun mesti nu di soek Oh, mentah anak mah. Iya, kemarin mau di-scan unggul. Kecuali didesain ulang kan. gambar iya nama ayah lain ya ayahnya gambar iya nama tinggal nyelan tukang ngumpulin itu Tapi anggar kudu nu alusna. terus ya terus